Halo semuanya, saat ini kita akan membahas Morning Worship 19 Maret 2023. Kita tahu bahwa God hanya ada satu, anak hanya ada satu, dan kuasa mereka hanya ada satu. Jadi, kita tidak menyangkal bahwa ada tiga, namun bukan artinya tiga oknum, tetapi satu oknum Bapa, dua oknum anak, 3 Roh Kudus yang adalah roh Bapa dan Anak dan bukan oknum ketiga. Di Galatia 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang memilih Rasul Paulus adalah Jesus Christ dan God the Father. Dan di ayat 3 dikatakan, Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Jadi kalau Roh Kudus adalah oknum, kenapa Grace bukan dari Roh Kudus dan kenapa bukan Roh Kudus juga yang memilih Rasul Paulus? Artinya kita bisa lihat bahwa tidak pernah dikatakan bahwa ada 3 oknum dan oknum ketiga adalah Roh Kudus. Di Kejadian 1 ayat 31, hanya ada 2 oknum dan mereka memiliki roh yang sama. Dan roh mereka itulah yang digunakan untuk semuanya. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa tubuh Yesus tidak ada gunanya. Yang menyelamatkan adalah firman atau rohnya Tuhan Yesus. Artinya, semua yang dilakukan Bapa melalui anaknya, melalui roh mereka. Semua menjadi ada melalui roh mereka. Di Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Kristus adalah image dari Bapa yang tidak kelihatan. Dan arti tidak kelihatan di sini adalah manusia berdosa saja yang tidak bisa melihat. Karena kita tahu di Kejadian 1 ayat 26, Adam dan Hawa sama image-nya dengan Bapa dan Anak. Dan kalau Adam dan Hawa kelihatan, bagaimana bisa Bapa dan Anak tidak kelihatan? Di Yohanes 1 ayat 18, karena Bapa yang tidak kelihatan, anaknya lah yang mengungkapkan karakter Bapa. Dan di Yohanes 14, kita lihat bahwa tidak penting untuk lihat tubuhnya Bapa. Yang penting adalah karakternya Bapa. Makanya Tuhan Yesus katakan, lihat saya, lihat Bapa. Bukan oknumnya, tetapi karakternya. Dan karakter itulah yang dibutuhkan untuk selamat. Kita ke Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Di sini kita lihat bahwa waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, Bapa berbicara langsung kepada anaknya. Karena sebelumnya Bapa berbicara melalui nabi-nabi. Contohnya, yang berbicara kepada Musa kita tahu adalah Bapa melalui Tuhan Yesus. Buktinya di Wahyu 1 ayat 1, Bapa memberikan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberikan kepada Yohanes. Dan di Ibrani 1 ayat 2 kita lihat, melalui anaknya Bapa menciptakan bumi-bumi. Konteksnya adalah Bapa sedang berbicara. Artinya Bapa menciptakan melalui anaknya dengan cara berbicara. Anaknya yang membuka mulut dan apa yang keluar persis dengan apa yang ada di pikiran Bapa. Pertanyaannya, kenapa anak bisa dipercayakan untuk menciptakan? Kalau anak dipercayakan untuk menciptakan, artinya anak harus memiliki sesuatu yang dimiliki Bapa. Kalau tidak, Bapa akan menciptakan tanpa anak. Dan semua yang anak ciptakan, tidak ada yang tidak sesuai dengan Bapa. Artinya, kemampuan Bapa untuk menciptakan itu dimiliki anak 100%. Sehingga ketika semua diciptakan, seakan-akan Bapa sendiri yang menciptakannya. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam hal itu, anak dan Bapa tidak ada bedanya. Sesuatu itulah yang menjadikan semuanya selain Bapa dan anak. Hanya ada satu hal yang anak tidak bisa. Itu adalah anak tidak bisa menjadi Bapa yang begotten atau melahirkan anak. Oleh sebab itu, title God hanya dimiliki oleh Bapa. Dan karena semua sama, kita bisa mengatakan bahwa anak adalah God, tetapi God yang dimaksud di sini bukan title-nya. Jadi substance Bapa yang adalah God sama dengan substance anaknya.
Yesus yang begotten dari Bapa adalah oknum yang sudah ada sebelum semua diciptakan. Di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus adalah express image dari person Bapa. Bapa ada personnya, tapi kita tidak bisa melihat karena kita berdosa. Dan express image di sini konteksnya adalah Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Seperti di ayat 2, Yesus menciptakan semua yang Bapa inginkan. Kita tahu bahwa anak hanya keluar dari satu oknum, yaitu Bapa. Artinya, anak mirip dengan Bapa. Itulah namanya express image. Jadi kita tidak perlu heran kalau anak mirip dengan Bapa. Yesus adalah image dari Bapa, dan sebelum yang diciptakan ada, Dia sudah ada, dan caranya Tuhan Yesus ada adalah born atau begotten. Pertanyaannya, apakah bisa pencipta termasuk di yang diciptakan? Tidak bisa. Artinya, Yesus itu tidak diciptakan karena Dialah yang menciptakan segala-galanya. Sekarang mari kita lihat arti daripada firstborn di Kolose 1 ayat 15. Jadi, Yesus adalah oknum yang pertama lahir di semesta alam. Lahir atau begotten dari Bapa. Jadi, untuk dilahirkan itu adalah lawan daripada diciptakan. Untuk diciptakan itu adalah menjadi ada dari yang tidak ada. Sedangkan anak menjadi ada dari Bapa yang ada. Makanya tubuh anak sama dengan tubuhnya Bapa. Substance-nya Bapa sama dengan substance-nya anak. Jadi oknum Yesus yang dari ada menjadi ada, menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Di Kolose 1 ayat 16 kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang menjadikan semua yang ada selain Dia dan Bapa. Jadi semua yang diciptakan melalui Dia atau anak dan semua untuk Dia. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa hanya ada satu God. Dan di ayat 7 dikatakan bahwa tidak semua orang tahu akan kebenaran ini. Kita ke Kejadian 1 ayat 26, di sini kita tahu bahwa Bapa berbicara kepada oknum lain selain Bapa, dan kita tidak tahu siapa ini. Tetapi kita tahu bahwa yang memiliki image Bapa adalah anak. Pertanyaannya, apakah ada bukti bahwa Bapa berbicara kepada dua oknum? Kita tahu yang image-nya sama dengan Bapa hanyalah anak. Artinya Bapa berkata kepada anak. Buktinya di Efesus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Bapa menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang dimiliki Bapa, yang dimiliki anak, sehingga Bapa bisa menciptakan melalui anak, yang membuat anak adalah express image daripada Bapa. Di Mazmur 33 ayat 6 dikatakan bahwa anak menciptakan dengan firman-Nya. Dan di Kolose 1 ayat 16 dan Efesus 3 ayat 9 kita bisa lihat bahwa Bapa menciptakan melalui anaknya, melalui firman-Nya. Jadi anak menciptakan dengan cara berfirman. Bapa melalui anak menciptakan dengan firman-Nya. Dan kita tahu bahwa Bapa dan anak sama-sama memiliki kemampuan untuk menciptakan. Firman Bapa dimiliki juga oleh anak. Anak memiliki firman yang sama dengan Bapanya. Jadi kalau ditanya, apa itu anak? Jawabannya adalah, anak adalah God. Dan kalau ditanya, siapa itu anak? Jawabannya adalah anak God. Kalau ditanya apa, itu berbicara tentang substance. Dan kalau ditanya siapa, itu berbicara tentang identitas.
Jadi firman Bapa dan Anak sama sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sama. Firman itulah yang membuat anak adalah express image dari Bapanya. Dan karena kesanggupannya sama, hasilnya tidak ada bedanya. Kita tahu bahwa tubuh Bapa itu kekal dan tubuh anak juga kekal. Tetapi bukan berarti anak sekekal Bapa. Karena substance anak dan orang tua sama. Artinya substance Bapa sama dengan substance anak. Dan kualitas daripada substance Bapa itu kekal. Artinya substance atau tubuh anak kualitasnya juga kekal. Bukan berarti substance itu sudah ada sebagai anak untuk selama-lamanya. Tetapi substance itu selalu ada, tapi dalam bentuk anak baru ada. Jadi bahan dari anak itu kekal karena tubuhnya adalah sama dengan tubuh Bapa, karena anak keluar dari Bapa. Adam dan Hawa diciptakan dalam image Bapa dan Anak. Artinya, Bapa dan Anak memiliki image yang sama, dan image Bapa dan Anak yang satu ini dimiliki oleh Adam dan Hawa, sehingga ada satu image di 4 oknum. Dan firmanlah yang membuat satu image itu. Dan karena Adam dan Hawa diciptakan, artinya Adam dan Hawa diciptakan oleh yang sama dari Bapa dan Anak, sehingga Adam dan Hawa menjadi sama seperti Bapa dan Anak. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan anak mengeluarkan dari mulutnya nafas kehidupan atau firman. Dan kita tahu bahwa firman atau nafas atau kehidupan inilah yang membuat Adam dan Hawa sama image-nya dengan Bapa dan Anak. Tetapi bedanya Adam dan Hawa tidak bisa dikatakan express image dari Bapa karena mereka tidak keluar sebagaimana anak keluar dari Bapa. Dan substance tubuh mereka juga berbeda dengan substance tubuh daripada anak. Substance tubuh mereka itu dari tanah, sementara substance Tuhan Yesus adalah substance infinity. Namun karena keluar dari mulut, sama-sama adalah anak Bapa. Malaikat yang diciptakan juga adalah anak Bapa. Adam dan Hawa yang diciptakan, dan Adam dan Hawa dan keturunannya yang diadopsi juga disebut anak Bapa. Tetapi hanya satu yang substance-nya sama dengan Bapa, yaitu the only begotten Son. Jadi kita tahu bahwa yang membuat sama image-nya adalah firman, nafas, atau kehidupan. Artinya, image itu tidak tergantung atau terikat dengan substance. Karena Adam dan Hawa, substance-nya tidak sama dengan Bapa dan Anak, tetapi image mereka sama dengan Bapa dan Anak. Waktu Yesus menjadi manusia, Yesus mengambil tubuh dari tanah. Yesus meninggalkan substance God dan mengambil substance tanah yang sudah dicemarkan 4.000 tahun, dan untuk selama-lamanya substance Tuhan Yesus adalah substance tanah. Di Yohanes 6 ayat 48 dikatakan bahwa akulah roti hidup itu. Jadi roti sama dengan nafas, sama dengan firman, sama dengan kehidupan. Dan manusia menjadi ada karena itu. Di ayat 54 dikatakan bahwa tubuh Yesus adalah tubuh yang tidak bisa mati atau immortal sebelum menjadi manusia. Kenapa? Karena Bapa adalah immortal. Yesus menerima immortality dari Bapa. Dan Bapa tidak menerima dari siapa-siapa. Oleh sebab itu, waktu Yesus jadi manusia, Yesus mengembalikan kepada Bapa apa yang dia terima dari Bapa. Tetapi, kalau Bapa menjadi manusia, kepada siapa Bapa mau mengembalikan tubuh immortality-nya? Itu sebabnya Bapa tidak bisa turun ke dunia. Bukannya Bapa tidak mau turun,
dan menjadi manusia, tetapi Bapa tidak bisa. Jadi, Yesus mengembalikan apa yang dia terima waktu dia menjadi manusia. Karena kalau Bapa menjadi manusia dan mau mengembalikan kepada siapa kalau Bapa adalah sumbernya dan manusia membutuhkan sumbernya. Kalau Bapa yang turun, artinya Yesus bukan sumbernya. Artinya, hanya Yesus yang bisa turun supaya bisa tetap terhubung dengan sumbernya karena sumbernya tidak turun. Artinya, sumber tidak bisa menjadi sumber, sehingga yang bisa menjadi manusia adalah yang bukan sumber. Dan bukankah itu buktinya? Yang turun adalah anak Bapa. Kalau yang turun bukan anak Bapa, tetapi sama dengan God, dia tidak bisa turun karena ada 3 sumber. Lalu siapa yang mau turun? Karena kalau turun itu artinya bukan sumber. Dan bagaimana mau selamatkan manusia kalau tidak ada yang bisa turun? Artinya yang dibutuhkan hanyalah satu God, yang mana satu God ini memiliki satu anak. Di Yohanes 6 ayat 54 dikatakan bahwa kalau mau memiliki kehidupan kekal, harus memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Dan kita tahu itu adalah tubuh God dan anak God. Tubuh Yesus dirubah waktu dia bangkit menjadi tubuh yang tidak bisa mati, yaitu tubuh manusia yang tidak bisa mati. Sebelum menjadi manusia, Tuhan Yesus memiliki tubuh God yang tidak bisa mati. Jadi, kalau kita mati sekalipun, dan tubuh yang bisa mati ini menjadi debu, jangan lupa di Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan Adam dari debu dengan nafas atau firman atau kehidupan. Jadi, Tuhan akan membangkitkan sebagaimana di Kejadian 2 ayat 7. Karena di dalam kehidupan kita tidak menolak nafas kehidupan atau firman, sehingga ketika menjadi debu, Tuhan akan memberikannya kembali. Dan ketika diberikan kembali, tubuh kita akan menjadi immortal karena kita menerima firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada hubungan kehidupan kekal untuk makan flesh dan minum blood. Untuk mendapatkan tubuh immortal, kita perlu makan flesh dan minum blood. Kalau kita mendapatkan kehidupan kekal, kita membutuhkan hidup atau nafas atau firman di dalam bentuk flesh and blood. Dan di ayat 63, itu bukan nafas, firman, atau kehidupan. Firman dan nafas kehidupan itu adalah spirit. Artinya, spirit Bapa dan Anak yang membuat Adam dan Hawa memiliki image Bapa dan Anak. Bapa, Anak, Adam dan Hawa menjadi satu image karena mereka satu roh. Roh itulah yang menyanggupkan yang diciptakan menjadi ada sesuai dengan image pencipta. Jadi peranan roh adalah menjadikan ada yang tidak ada dan image-nya sama dengan yang menciptakan. Jadi roh itu tidak dikatakan adalah oknum, tetapi adalah kuasa yang membuat ada dari tidak ada. Di Yohanes 20 ayat 22 kita tahu Yesus menghembuskan nafas atau firman atau kehidupan atau rohnya, bukan oknum. Di Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhan Yesus berhenti dan beristirahat dari pekerjaannya. Dan kita tahu bahwa dia bekerja dengan berfirman. Dan kenapa sudah selesai? Karena pekerjaannya sudah sempurna. Dan semua yang dipikirkan Bapa sudah terjadi melalui anaknya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa alat kerja daripada Tuhan adalah firman, nafas kehidupan atau rohnya. Jadi, Tuhan menggunakan rohnya untuk menjadikan apa yang dia pikirkan dan yang dia pikirkan
menjadi ada persis. Dan yang menjadi ada adalah seluruh alam semesta dan isinya. Dan itu menjadi ada karena kuasa atau roh Tuhan. Di Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah hasil kerja dari roh. Jadi, hasil yang Bapa lakukan dalam pekerjaannya, kita bisa lihat semuanya yang diciptakan mengungkapkan love-nya Bapa. Semua mengungkapkan image Bapa dan Anak karena menjadi ada menggunakan roh Bapa dan roh Anak. Jadi, waktu Tuhan katakan sudah selesai, itu karena manusia sudah diciptakan melalui rohnya. Artinya, tidak pernah bisa manusia bisa berkata bahwa kita menolong Tuhan untuk menciptakan. Karena manusia adalah yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan tidak bisa menciptakan.